Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa bertemu lagi, masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan diberikan kesehatan semoga Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang fikih dengan materi sholat jamak dan qashar. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa dulu semoga mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama baca ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung saja. Oke, baik, alhamdulillah. Kita sudah memasuki pelajaran kedua, yaitu sholat jamak dan qashar. Langsung saja. Nah, ini pelajaran 2 ya, sholat jamak. Sholat jamak dan qashar merupakan suatu keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalian perhatikan gambar itu. Pada gambar ini sedang melaksanakan apa kira-kira? Ya, pastinya sedang melaksanakan sholat ya. Sholat jamak dan qashar merupakan suatu keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Seperti dalam perjalanan jauh, sakit, atau sudah udur. Nah, itu harus tetap melaksanakan sholat karena ada keringanan dari Allah. Pernahkah kamu melaksanakan sholat jamak dan qashar? Mari kita pelajari pada bab ini. Pak B akan menjelaskan tujuan pembelajarannya, yaitu 1. Menjelaskan pengertian sholat jamak dan qashar ya. Kemudian yang kedua menyebutkan sholat yang dapat dijamak dan qashar. Kemudian menghafalkan niat sholat jamak dan qashar. Kemudian mengetahui syarat sholat jamak dan qashar. 5. Memperhatikan sholat jamak dan qashar. Jadi yang pertama adalah menjelaskan pengertian sholat jamak dan qashar. Nanti kalian jelaskan apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar ya pengertiannya. Kemudian yang kedua menyebutkan sholat yang dapat dijamak dan qashar. Sholat apa saja yang dapat dijamak dan di qashar. Kemudian 3. Menghafalkan niat sholat jamak dan qashar. Niatnya bagaimana sholat jamak, niatnya sholat qashar bagaimana, nanti kita pelajari bersama. Kemudian yang keempat mengetahui syarat sholat jamak dan qashar, syarat-syaratnya ya. Kemudian yang kelima kita praktikkan bersama. Oke, langsung saja pada pelajaran pertama. Yang A, pengertian sholat jamak dan qashar. Nah, ini perlu dicatat ya. Sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan atau digabungkan. Nah, itu yang digarisbawahi, yang ditebal di Pak Bay, itu adalah sholat jamak pengertiannya ya. Sholat yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya sholat yang dikumpulkan dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Bisa dikumpulkan atau digabungkan ya. Zuhur dan asar atau asar dengan zuhur ya. Kemudian yang kedua, qashar. Ini
Artinya sholat yang diringkas atau disingkat. Ingat-ingat tuh. Sholat yang diringkas atau disingkat, ya, yang digarisbawahi yang dibeli Pak Bay. Maksudnya sholat yang 4 rakaat seperti zuhur diringkas menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat, dan isya diringkas menjadi 2 rakaat. Dikerjakan pada waktunya masing-masing, ya. Berarti ada apa saja di situ? Ada yang bilangannya 4 rakaat boleh diringkas, ya. Sholat apa? Zuhur, asar, dan isya. Oke, ingat-ingat. Kemudian hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah, boleh, ya. Mubah itu boleh bagi orang yang dalam perjalanan dengan mencukupi syarat-syaratnya. Nanti ada syarat-syaratnya melakukan sholat jamak itu apa saja. Ya, ini catatan merah penting. Adapun sholat yang tidak bisa diringkas, nah, tidak bisa diringkas, disingkat. Tidak bisa diringkas tadi apa? Yaitu qashar, yaitu sholat maghrib dan sholat subuh saja. Karena apa? Rakaatnya 3 dan subuh rakaatnya 2. Tidak bisa diringkas atau disingkat. Yang bisa disingkat atau ringkas adalah yang 4 rakaat. Kemudian sedangkan sholat subuh tidak bisa diringkas dan juga tidak bisa dijamak. Ini catatan penting lagi. Sholat subuh ini nggak bisa diringkas dan tidak bisa dijamak. Berdiri sendiri ya sholat subuh ini. Ingat-ingat. Oke, siap. Kita lanjutkan lagi. Yang B, macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ada 2 macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Ini diingat-ingat juga, jamak takdim adalah, nah ini yang ditebali ya, yang di hurufnya tebal. Jamak takdim adalah sholat yang digabungkan, dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Kalau tadi jamak tadi apa? Jamak tadi apa singkatannya? Yaitu sholat yang digabungkan atau dikumpulkan. Jadi dikumpulkan ya, dikumpulkan kemudian dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Ini namanya jamak takdim. Langsung misalnya mengerjakan 2 sholat fardu dalam waktu sholat yang pertama seperti sholat zuhur dan asar. Dikerjakan pada waktu zuhur ya. Jadi zuhur itu jam berapa? Zuhur itu jam 12. Asar misalnya jam 3 ya. Dikerjakan pada waktu zuhur jam. Berarti asarnya, sholat asar tidak jam 3 tapi dimajukan kepada jam zuhur jam 12. Jadi sholat zuhur dan asar dikerjakan pada jam 12. Itu niatnya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asyri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Itu adalah niat jamak takdim. Atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Ini namanya jamak takdim. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu jamak takhir. Adalah sholat yang digabungkan, dikerjakan pada sholat yang kedua atau terakhir. Jamak tadi apa? Jamak tadi digabungkan atau dikumpulkan. Takhir yang terakhir ya. Jadi jamak takhir, sholat yang digabungkan, dikerjakan pada sholat yang kedua atau yang terakhir. Itu yang ditebeli Pak Bay ya. Contohnya seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Sama seperti tadi ya, zuhur jam berapa? Zuhur jam 12, asar jam 3 misalnya ya. Kemudian dikerjakan pada waktu yang kedua, yang terakhir. Berarti yang terakhir adalah yaitu asar. Asar jam berapa? Jam 3. Berarti sholat zuhurnya mundur. Enggak jadi jam 12, tapi jam 3. Itu adalah sholat jamak takhir ya. Ada maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Misalnya maghribnya jam 6, isyanya jam 7. Maghribnya dikerjakan pada jam 7 atau selebihnya bisa. Oke, itu ada niatnya. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asyri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Itu adalah jamak takhir zuhur dengan asar. Siap ya, lanjut. Masih jamak takdim tadi ya.
Yang C, sholat yang dapat dijamak dan dikosor. Nah, ini apa saja? Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi yang boleh dijamak. Dijamak tadi apa? Dikumpulkan. Lupa sholat subuhnya kok nggak ada? Iya, sholat subuh nggak bisa dijamak dan nggak bisa dikosor ya. Sholat jamak tadi yang dikumpulkan ya. Jadi yang dikumpulkan zuhur dengan asar itu kan berdekatan waktunya. Kemudian sholat maghrib dan isya juga berdekatan waktunya. Sedangkan subuh jauh sekali waktunya, makanya berdiri sendiri. Kemudian, nah itu keterangannya ya. Sholat subuh tidak boleh dijamak, sehingga sholat subuh harus dilaksanakan secara terpisah dari sholat lain. Jadi sholat subuh tetap dilaksanakan pada waktunya. Jadi sholat subuh jam berapa? Jam 4, jam 5 ya, sekitaran itu. Oke, lanjut. Kedua, adapun sholat yang boleh dikosor. Kosor tadi apa? Diringkas atau disingkat. Nah, itu yang ditebali dan digarisbawahi. Sholat yang jumlah rokaatnya 4 ya, yang dikosor itu boleh adalah yang 4 rokaat saja. Dengan demikian sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Sholat maghrib tetap dilaksanakan 3 rokaat dan sholat subuh tetap 2 rokaat. Ingat-ingat nanti waktu ulangan ujian keluar kalian bisa menjawabnya. Oke ya, siap dilanjut ya. Oke Pak B, lanjut. Syarat sholat jamak dan qashar. Ini syarat-syaratnya apa saja? Ini sedang melaksanakan perjalanan ya. Sholat jamak. Ini tadi boleh dalam perjalanan atau dalam keadaan uzur, dalam keadaan sakit boleh jamak dan qashar. Ini salah satunya adalah dalam perjalanan ya. Nah, ini. 1. Dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik seperti pergi haji, silaturahim dan berdagang. Pak, saya mau traveling, Pak. Pak, saya mau main-main, Pak. Saya mau istilahnya mau berenang, mau main-main di sana. Jauh tempatnya, Pak, enak. Nah, ini dalam perjalanan ini tidak ada tujuan baik. Ya, ini tidak boleh. Harus ada tujuan baik misalnya silaturahim, berdagang, pergi haji. Itu baru boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar. Kemudian perjalanannya jauh, yang berjarak kurang lebih 81 km ya. Ini ada pendapat lain, ada yang kurang dari 80, ada yang lebih dari 81. Ini banyak pendapat ya. Kalau kita mazhab Syafi'i cukup melebihi 81 km perjalanannya ya. Oke, dilanjut yang ketiga yaitu sholat yang dikosor itu adalah sholat adaan langsung atau tunai ya, tidak boleh sholat yang memiliki hutang. Sholat yang dikodok dulu-dulunya dicampur dengan yang sekarang yang langsung, yang tunai itu ya. Kemudian yang keempat, sholat yang dikosor itu adalah sholat yang bilangannya 4 ya, hanya 4 saja berarti zuhur, asar dan isya. Kemudian yang kelima, berniat qashar ketika takbiratul ihram. Itu ada contohnya ya, yaitu sholli fardhu dhuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala, yaitu saya berniat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar diringkas karena Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Oke, lanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lihat pada video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum ditutup seperti biasa kalian Pak Bay beri tugas, yaitu tugasnya cukup merangkum. Merangkum itu adalah mencari ide-ide pokoknya ya. Kalian mana yang sekiranya penting itu dicatat, yang sering keluar ketika ujian atau pertanyaan itu dicatat ya, bukan semuanya menyalin semuanya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.